Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Cahyanisi, mahasiswi PPL dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai interaksi desa dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Cahyanisi, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai interaksi desa dan kota. Pengertian interaksi desa-kota. Interaksi wilayah atau social interaction adalah proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, ketampakan, atau permasalahan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Bintarto, interaksi dapat terjadi sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses politik, dan sejenisnya. Lambat atau cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan. Interaksi desa-kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik atau unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung. Bentuk interaksi desa kota antara lain kerjasama antar penduduk, penyesuaian terhadap lingkungan, persaingan fasilitas hidup, dan asimilasi. Interaksi wilayah terbagi menjadi tiga prinsip pokok interaksi, yakni hubungan timbal balik terjadi antar dua wilayah. Hubungan timbal balik mengakibatkan proses pergerakan, contohnya pergerakan manusia atau mobilitas penduduk, pergerakan informasi atau gagasan, misalnya informasi iptek dan kondisi suatu wilayah. Pergerakan materi atau benda, misalnya distribusi bahan pangan, pakaian, dan bahan bangunan, dan sebagainya. Hubungan timbal balik menimbulkan gejala kenampakan dan permasalahan baru yang bersifat positif dan negatif. Jadi, di antara interaksi desa dan kota itu pasti ada menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif contohnya, kota menjadi sasaran urbanisasi. Dampak positifnya terjadinya perkawinan antar suku dengan budaya yang berbeda. Baik, di sini ada aspek interaksi desa kota. Aspek ekonomi, dibagi menjadi tiga, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya. Aspek ekonomi, 1. Melancarkan hubungan antara desa dengan kota. 2. Meningkatkan volume perdagangan antara desa dengan kota. 3. Meningkatkan pendapatan penduduk. Dan 4. Menimbulkan kawasan perdagangan. Aspek sosial, terjadi mobilitas penduduk dan desa dan kota, terjadinya saling ketergantungan antara desa dengan kota, meningkatnya wawasan warga desa. Aspek budaya, meningkatnya pendidikan di desa, terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat desa, potensi sumber budaya yang terdapat di desa. Nah, di sini juga terjadi sebab terjadinya interaksi desa dan kota. Menurut pendapat Edward Ullman, ada 3 faktor mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah sebagai berikut. Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Artinya terdapat kebutuhan timbal balik antar wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Di sini wilayah-wilayahnya saling melengkapi, contohnya di desa mempunyai bahan mentah dan kota yang akan mengelolanya. Adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Artinya kedua wilayah memiliki kesempatan melakukan hubungan timbal balik serta tidak pihak ketiga yang membatasi kesempatan tersebut. Yang selanjutnya, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Artinya, kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang baik manusia, informasi, ataupun barang sangat beruntung dengan faktor jarak, biaya, angkasa, atau transportasi, dan kelancaran prasarana transportasi. Nah, di sini ada hour of evolution. Ada city, yaitu kota, suburban yang di pinggiran kota, suburban urban frank atau daerah perkotaan paling luar, rural urban frank,
Fraksi yang pertama yaitu city. City identik dengan kota, suburban atau subdaerah perkotaan, yakni wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Itu suburban frame, yakni wilayah yang melingkari wilayah suburban frame, yakni wilayah yang melingkari wilayah suburban. Urban frame atau daerah perkotaan paling luar, yakni wilayah batas terluar suatu kota yang sifatnya mirip dengan wilayah kota, kecuali inti kota. Rural urban frame atau daerah batas-batas kota, yakni jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang terakhir yaitu rural atau daerah perdesaan, yaitu suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Baik, di sini ada pengaruh positif dan negatif interaksi desa dan kota. Dampak positif baik bagi desa maupun bagi kota sebagai berikut. Meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk dan penduduk. Baik, di sini ada pengaruh positif dan negatif interaksi desa dan kota. Dampak positif bagi desa maupun bagi kota antara lain sebagai berikut. Meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dan kota, pengetahuan penduduk desa meningkat, menumbuhkan arti pentingnya pendidikan bagi penduduk desa, menumbuhkan heterogenitas mata pencarian penduduk desa, meningkatkan pendapatan per kapita, terpenuhnya berbagai kebutuhan penduduk baik di perkotaan maupun pedesaan. Ya, selanjutnya yaitu dampak negatif baik bagi desa maupun bagi kota. Terjadinya urbanisasi, desa kekurangan tenaga kerja produktif, hilangnya kawasan hijau, menyempitnya pemilihan lahan pertanian, menurunnya kemampuan lahan sebagai daerah tangkapan hujan dan peresapan air, munculnya daerah sulum di kota, penetrasi budaya dari kota ke desa. Baik, terima kasih.